Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Meta Aprika Amelia. Saya adalah salah satu mahasiswi dari Fakultas Ilmu Komunikasi, Program Studi Ilmu Komunikasi, Universitas Teknologi Sumbawa Angkatan 2019. Di video kali ini saya akan sharing tentang tugas dari salah satu mata kuliah, yaitu mata kuliah Teori Komunikasi. Jadi di mata kuliah ini saya akan sharing sedikit pengetahuan, sedikit pemahaman saya tentang salah satu dari 7 tradisi komunikasi, yaitu tradisi sosiokultural. Jadi pertama saya akan bacakan sejarahnya dulu. Jadi sejarah ini menurut pemahaman saya sama dengan sejarah dari 6 tradisi yang lainnya. Jadi 7 tradisi komunikasi ini adalah merupakan komponen yang berasal dari suatu pemahaman atau pemikiran yang sama, kemudian dituangkan dan dibagi menjadi 7 tradisi. Jadi tradisi ini adalah merupakan hasil pemikiran dari salah satu ilmuwan pakar komunikasi, yaitu Robert T. Crick, yang membagi dunia komunikasi menjadi 7 komponen atau 7 tradisi pemikiran, dan kemudian dikenal sebagai model Robert T. Crick. Nah, model ini banyak dipuji oleh banyak kalangan, oleh banyak sekali pihak karena mampu menawarkan cara melihat dan merefleksikan kajian komunikasi dalam cara yang lebih spesifik atau lebih sederhana. Jadi, 7 dari tradisi ini antara lain ada semiotika, fenomenologis, sibernetika, sosiopsikologis, sosiokultural, kritis, dan yang terakhir adalah retorika. Jadi, salah satu pakar dari tradisi ini adalah ahli bahasa Universitas Chicago, Edward Sapir, dan kawannya Benjamin Lee Ward adalah pelopor tradisi sosiokultural. Jadi hipotesis yang mereka usung adalah struktur bahasa suatu budaya yang menentukan apa yang orang lain pikirkan dan apa yang orang lain akan lakukan. Selanjutnya, saya akan memaparkan bagaimana cara pandang sosiokultural. Jadi, cara pandang tradisi sosiokultural ini menekankan gagasan bahwa realitas dibangun melalui suatu proses interaksi yang terjadi dalam suatu kelompok masyarakat dan kebudayaan. Jadi, kebudayaannya itu mereka bangun dengan cara mereka realisasikan bagaimana pemahaman mereka, bagaimana cara mereka berinteraksi antara satu kelompok dengan kelompok yang lain, individu dengan individu yang lain, organisasi dengan organisasi yang lain. Kemudian mereka menuangkan pemikiran mereka satukan dan kemudian membentuk suatu kebudayaan. Jadi tanpa mereka sadari, mereka itu menggunakan tradisi komunikasi. Walaupun sosiokultural ini lebih tertarik untuk mempengaruhi pada cara pandang bagaimana masyarakat itu terikat secara bersama-sama menciptakan realitas dari kelompok sosial, dari kelompok budaya, dan mereka itu banyak menggunakan mereka itu banyak menggunakan teori-teori komunikasi sebenarnya, walaupun pada sejatinya itu mereka itu memahami bahwa sosial budaya ini adalah merupakan tradisi yang terjadi di luar interaksi komunikasi. Jadi tradisi sosiokultural ini mengkaji teori komunikasi tentang pemahaman makna norma hukum yang berlaku atau aturan yang berlaku di dalam suatu kebudayaan. Jadi mereka itu memiliki konsekuensi yang berbeda. Jadi apabila mereka menyalahgunakan salah satu kebudayaan, mereka menyalahgunakan kekuasaan, mereka menyalahgunakan hak, maka mereka akan menerima konsekuensi. Jadi tradisi ini fokus pada interaksi antar individu, bukan fokus pada karakteristik individu. Saya tekankan, mereka fokus pada interaksi antar individu, bukan karakteristik antar individu. Jadi interaksi ini merupakan proses di mana makna, aturan, dan nilai budaya itu bekerja. Jadi mereka itu menekankan bagaimana cara mereka memperkenalkan kebudayaan, bagaimana cara kebudayaan itu bekerja, dan kemudian dituangkan dalam pemikirannya mereka, dan yang mereka pikirkan itu adalah yang akan mereka eksekusi. Jadi selain itu, dalam tradisi ini juga dituliskan bahwa individu itu dapat dipengaruhi oleh sistem. Maksudnya, ketika seseorang atau individu itu sudah berada di dalam suatu kebudayaan, maka dia itu akan terkait dengan kebudayaan. Jadi dia itu akan ditekan oleh suatu sistem, dia akan dipengaruhi oleh sistem. Jadi dia akan berperilaku sebagaimana. Jadi mereka itu akan mereka akan berperilaku dan berpatokan dengan kebudayaan mereka. Jadi sesuatu yang ada di dalam budayanya itulah yang akan mereka lakukan, itulah yang akan mereka realisasikan dalam suatu kelompok. Jadi mereka itu berinteraksi bersama-sama membangun kebudayaan mereka, kemudian mereka kembangkan di dalam tradisi sosiokultural ini sendiri.
Jadi, seperti yang saya katakan tadi, mereka itu lebih mementingkan interaksi daripada karakteristik. Jadi, mereka itu tidak memikirkan bagaimana karakteristik individu, bagaimana perilaku individu. Yang mereka tekankan adalah bagaimana caranya kebudayaan mereka itu dapat terrealisasikan dengan baik, dapat terwujud dengan baik di dalam suatu masyarakat. Yang selanjutnya itu adalah bentuk-bentuk teori. Jadi, di dalam tradisi sosiokultural ini, yang saya ketahui, yang saya pahami itu ada dua teori komunikasi yang terkait. Yang pertama itu teori strukturisasi atau proses yang disengaja dan penuh konsekuensi serta penuh dengan kesadaran dan penuh ketaatan kepada norma. Jadi apabila mereka melakukan kesalahan yang mereka sengaja, padahal mereka sudah mengetahui bagaimana aturan dan konsekuensi tentang teori itu, maka mereka akan mendapatkan konsekuensi atau hukuman yang berlaku di dalam sosialnya mereka, dalam kebudayaannya mereka. Yang kedua adalah teori Newcomb. Jadi teori ini menurut pemahaman saya sudah tidak asing lagi dengan mungkin dengan teman-teman yang mempelajari tentang bagaimana ilmu komunikasi itu sendiri bekerja. Jadi yang itu ada teori Newcomb. Jadi teori ini dipaparkan langsung oleh seorang teoritis yang bernama Theodore M. Newcomb pada tahun 1953. Jadi teori ini adalah teori pendekatan yang berbeda terhadap proses komunikasi. Jadi mereka itu memberikan pendekatan yang berbeda dengan proses komunikasi. Jadi utamanya komunikasi itu secara intrapersonal. Jadi intrapersonal itu mereka berkomunikasi adalah tujuannya untuk mengenalkan, atau model komunikasi Newcomb maksud saya adalah untuk mengenalkan peran komunikasi dalam sebuah hubungan sosial yang dibentuk untuk memelihara keseimbangan sosial dalam sistem sosial. Jadi maksudnya itu mereka memelihara keseimbangan sosial dalam suatu masyarakat. Jadi tidak menekankan teori melainkan langsung melakukan eksekusi. Jadi mereka itu dalam teori Newcomb ini adalah melakukan eksekusi, masuk ke dalam masyarakat, memperkenalkan teori. Jadi tidak ada kajian-kajian yang lain, misalnya pemahaman atau pemaparan tentang teori. Jadi mereka itu langsung melakukan eksekusi dengan cara bertatap muka, dengan cara berinteraksi langsung di dalam masyarakat. Jadi selain itu juga sudut pandang. Jadi sudut pandang sosial kebudayaan dari sosiokultural ini, yang pertama itu ada paham interaksi simbolis yang menekankan pada pentingnya observasi partisipan dalam kajian komunikasi. Jadi seseorang individu di dalam suatu kelompok interaksi sosiokultural itu, individu itu sangat penting untuk melakukan interaksi, sangat penting untuk melakukan observasi, untuk melakukan penelitian tentang kebudayaannya mereka. Jadi mereka itu juga harus paham tentang budayanya, kemudian mereka akan melakukan eksekusi. Jadi yang kedua, konstruksionalisme atau pengetahuan manusia dibentuk melalui interaksi sosial. Jadi ketika kita atau saya berinteraksi dengan Anda atau siapapun itu, individu dengan individu yang lain berinteraksi, maka yang mereka tidak ketahui akan mereka ketahui, yang mereka ketahui akan mereka paparkan, kemudian itu mereka bertukar pikiran atau mereka sharing tentang suatu kebudayaannya mereka, kemudian itu mereka akan mengetahui bagaimana kebudayaan itu berkembang, bagaimana kebudayaan itu bisa masuk ke dalam suatu sistem. Jadi yang ketiga adalah sosiolinguistik. Jadi yang disebut dengan sosiolinguistik ini itu menggunakan bahasa secara luas atau secara berbeda dalam kelompok budaya. Jadi walaupun mereka satu kebudayaan, bisa mereka itu memiliki bahasa yang berbeda. Jadi hanya budayanya yang sama, tapi bahasa yang mereka gunakan itu berbeda. Jadi pemahaman tentang budayanya mereka akan mereka realisasikan, akan mereka perkenalkan dengan bahasa yang mereka ketahui, dengan bahasa tubuh yang mereka pahami, dengan bahasa yang mereka kenal sejak lahir. Karena masing-masing individu itu, masing-masing manusia sejak lahir itu sudah memiliki bahasa. Tapi tentang bahasa ini kita sama-sama mengetahui bahasa Indonesia, tapi di dalam suatu kebudayaan mereka itu memiliki bahasa yang berbeda-beda. Seperti hanya Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tapi tetap satu. Jadi mereka itu datang dari berbagai kalangan kebudayaan yang berbeda. Mereka datang dari suatu tradisi yang berbeda, kemudian mereka satukan menjadi suatu sosial budaya. Jadi yang selanjutnya itu ada filosofi bahasa. Jadi makna bahasa itu bergantung pada penggunaan nyatanya. Jadi ketika kita memiliki bahasa, orang lain akan mengetahui bahasa kita itu ada di dalam suatu kebudayaan, bahasa kita itu ada dalam suatu negara. Seperti kita Indonesia itu memiliki ragam bahasa yang berbeda-beda. Jadi orang lain akan mengetahui bahasa kita ketika kita sudah menggunakan dan mencoba untuk merelasikannya kepada mereka semua. Jadi ketika mereka sudah mendengar bahasa, maka mereka mengetahui bahwa bahasa itu sendiri ada di dalam suatu sistem masyarakat. Jadi yang terakhir ada
etnografi atau bagaimana kelompok sosial itu membangun makna melalui perilaku. Jadi makna sosial yang mereka ketahui, makna sosial yang secara tidak langsung mereka paparkan kepada orang lain itu akan diketahui oleh kelompok sosial itu. Jadi mereka membangun bagaimana makna itu melalui perilaku. Jadi perilakunya itu yang akan membentuk bagaimana seseorang itu di dalam masyarakat. Jadi perilakunya yang akan membentuk bagaimana individu itu bekerja, perilakunya yang akan membentuk bagaimana seseorang itu dapat mengetahui makna artis dari sosial budaya yang sebenarnya. Jadi mungkin sedikit itu saja pemahaman saya tentang tradisi sosiokultural. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Silakan tulis di kolom komentar apabila ada kesalahan yang saya lakukan. Kita sama-sama sharing. Kelebihannya itu datang dari Allah, kekurangannya datang dari saya sendiri. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.